Jatuh pendingin dimasukin ini. Sis. Daripada gitu kan sekarang. Oke, wes. Sambil dibuka beda. Oke, pagi ini menuju siang jam setengah 11. Kita berada di cek dulu. Setengah 11, men. Jam gua mau mati. Iya bener 420 terus. Instalasi, men. Kita berada di daerah kawasan yang kalau orang Meksiko bilang gitu. Gitu. Ini gang apa namanya, Mas? Ini Taiman. Taiman. Sebenarnya ada hajinya sih. Oh, jangan Iya. kita Hanya kita expose. Iya. Nggak usah kita expose. Taiman. Jadi gue sebutnya malah sekarang Taiman Brothers. Oh iya, woi. Karena Batilman ya. Iya. Jadi gue banyak nemuin teman-teman atau yang menjadi saudara di sini. Brothers. Brothers. Oke. Yes. Kita di daerah Jakarta Timur nih ya. Jakarta Timur, Pasar Rebo tepatnya. Pasar Rebo. Di belakang pabrik susu, men. Oh, susu. Banyak perempuan-perempuan berarti susu. Bukan. Bukan susu gantung. Ini susu pabrikan. Susu pun ini bubukan ya. Oh, iya. Bukan yang langsung dari ini. Iya. Ya. Kita buka dulu, Bet. Oke, langsung dari Pasar Rebo. Kita dari Asutra Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Emang tidak penting. Kali ini kita nih Tapi gue hobi banget tuh. apa tuh, Mas? Itu jilatin mikrofon. Oh iya, benar. Boleh. Kali ini kita bertemu dengan salah satu sosok yang udah lama kita kagumi, Bet. Dari zaman kita SMA, Gondrong, bukan pendek lagi. Afro, men. Oh iya, afro. Afro dia itu, men. Afro, gemuk, kurus, gemuk lagi, terus kurus Terus lagi. Woi, emang apa namanya? Perubahannya doi cepat gitu. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Dengan anak sekarang. Banyak zaman. Kalah susunya, men. Dengan namanya Mas Isa. Oh, iya. Sehat, Mas. Siap dong. Waduh. Thank you sudah Menyediakan waktunya, Mas. untuk Sama-sama. hari ini. Thank you juga udah mau ke Taiman sini. Habis thank you ini kita juga thank you banget sama nih. Ini kali ini kita Gaur. Sars ini. slokinya pun custom, men. Iya. Sedang nyuplai hari ini. Pagi-pagi udah ini nih. Udah Ends lah. ends. Oke. Kalau kata peribahasa, kalau sedikit itu obat, men. Obat. Obat sedikit ya. Kalau banyak Bahaya. Sesuai takarannya itu obat. Sehat, Mas Isa? ya sehat, disehat-sehatin lah. Zaman sekarang lagi begini kan pandemi. Kata orang yang penting sehat lah. Kesibukan Mas Isa belakangan ini apa aja nih? Selama pandemi ini dari awal tahun lah, tahun kemarin lah ya. Ngomong anak. Serius itu doang. Iya, paling kesibukan sekarang itulah sama berjualan sekarang. Berniaga dong. Berniaga. Kemarin gue lihat soalnya di postingannya hari ini masakan yang ini, besok yang ini. Terus kemarin pas bulan puasa tumben dia offline nih, jualan offline itu. Iya. Apa itu? Banyak kejutan di gang ini. Banyak hal yang tak terduga ini, men. Nah, Mas Isa. Ya. Mas Isa tuh Bro, lu kalian kembar ya? Lu deh. Gua tuh pengen banget diangkat kembar. Lu kembar. Jadi gua ngadepinnya agak seneng tapi agak gimana. jangan, gitu. Mas, jangan. Kalau modelnya kayak kita jangan. Nanti pusing. Oke, gua ulang lagi. Lu nama siapa? Gua Puput. Puput, Pipit. Puput dan Pipit. Oke. Nah, Mas Isa nih, Ya. kalau gua boleh tarik mundur ke belakang ya, aku tarik mundur ke belakang. Jangan jauh-jauh ya. Gua suka lupa. Mas ini emang asli Jakarta gedenya atau gimana sih? Enggak. Gua itu aslinya Magetan, Jawa Timur. Banget Jawa Timur. Cuma mulai kuliah gua di Jakarta. Tahun 2001. Hijrah ke sini. Iya, hijrah ke sini. Jadi sekarang udah 20 tahun lah. Pilihan lo kenapa kok? Kenapa nggak Surabaya waktu itu terus Jogja? Kenapa harus milih Jakarta waktu itu? Waktu itu ke Jakarta karena banyak saudara-saudaraku di Jakarta sih. Oh, apa bukan karena gara tes lulus yang SPMB ya kalau zaman-zaman kita SMA? Enggak sih. Jadi gara-gara adik-adik bapak gua tuh tinggal di Jakarta. Jadi anak-anaknya adik-adik bapak gua itu yang seumuran gua tuh tinggal di sini. Jadi begitu kalau lebaran pulang gitu, Jakarta aja lah kita. Jadi kalau liburan gua Jakarta, gua pengen banget nih sekolah di sini. Jadi waktu itu gua sejak pengennya tuh SMA mulai di Jakarta, tapi bapak gua boleh di Jakarta tapi kuliah aja, jangan SMA di Jakarta. Dugal. Ojo nya Jakarta dugal. Jangan. Iya. Don you banci Jakarta. You will dugal. Mas Isa waktu kuliah tuh ngambil apa sih? Sempat Dulu gua ngambil komputer sekali, ngambil bangku sekali. maling itu.
Enggak, gua ngambil advertising. Komunikasi kalau fakultas ya. Cuma di peretin lagi diperet apa sih di kerucutan lagi aku advertising. Advertising. Periklanan. Wah, wush, ini insan ini nih. Insan iklan. Berbau dengan desain. Woi. Bisa. AE kalau AE, seorang AE. Itu plat nomor gua tuh Magetan tuh AE. AE. Oh, bukan Solo ya? Magetan udah AE ya? Kalau Magetan AD. Oh, oke. Kalau Solo AD. Kalau Magetan masih ikut AE. Oh iya. Oh iya, Ya, AE. Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Caruban. Ya, betul. Ternyata wong dewe. Nah, kan Mas Isa ini yang kita tahu ya, yang kita berdua kan gede, namanya mulai gede tuh di dunia hiburan. Ya. Lebih kecil lagi di dunia apa namanya, komedi. Itu emang kepikiran lu gimana sih waktu itu kecil? Apa emang doyan ngebanyu apa gimana? Masa kecil lu tuh kayak gimana sih di daerah Magetan tuh? Emang doyan ngebanyu apa gimana sih? Enggak sih kalau klotek botol nih. Ketahuan. Logo. Enggak sih kalau secara lucu dari buat diri gue sendiri sih enggak, cuma kadang teman-teman lu lucu lu banyol gitu kan. Cuma saat kalau tanya gitu soal cita-cita atau pengen itu, gue udah sampai gue nulis di buku harian waktu SMA tuh nulis cita-cita artis. Anjir. Apapun lagi ya. Iya, gue pernah nulis tuh di SMA di buku harian catatan terakhir itu artis gitu. Dijabah ternyata. Terus Simbarokso. Tapi emang pengen jadi seorang entertainer. Enggak sih, waktu itu kayak ngalir aja karena setiap kali ditanya cita-cita teman-teman itu kan ada yang bilang banyak kan dokter, PNS, tentara, iya gitu kan. Gue pengen beda aja dari teman-teman tuh, pengen cita-citanya apa sih? Artis gitu. Gitu aja sih, pengen beda aja. Panggil waktu zaman SMA apa? Isa juga sama. Karena gue waktu SMA tuh, gue tuh gak pernah rambut panjang ya. Jadi gue botak dulu, dipanggilnya bulu. Karena kan botak mulu bulu. Kalau bahasa Jawa, lo arti dia apa lo? Lo SMA lo. Gue cukup banget dulu. Lo arti dia apa lo? Artis lo. Awakmu arti dia apa lo? Tulis no pada nih. Bolo, wong bluk dulu kenalnya teman-teman gue SMA tuh wong bluk. Jadi orang yang gak jelas gitu katanya. Gak jelas. Random guys. Tapi kehidupan masa kecil itu seperti apa sih Mas di era itu tuh, maksudnya di daerah Magetan gitu? Lempeng-lempeng aja emang doyan. Emang Oh enggak sih, gua doyan diperhatikan sih. Asik. Jadi gua kalau kampung gua main bola nih nyetak gol gitu, gua lari ke telanjang ke telanjang. Emang udah menyita ini ya, Kelihatan kan? Perhatian. Ada audiens Iya, jadi gua pengen sesuatu yang orang tuh perhatikan gua gitu. Emang salah satu orang yang menonjol di tongkrongan loh, kalau lu bisa lu bilang di saat itu. Enggak sih, kalau tongkronganku cowok semua, jadi gua nggak mungkin menonjol ya, karena kalau ada ceweknya mungkin gua akan menonjol. Kalau di tongkrongan nonjol semua. Enggak, tapi kalau dalam arti itu tuh memang salah satu yang memecahkan kekakuan di tongkrongan. Oh iya, bisa dibilang seperti itu. Satu orang yang paling banyol kalau mau di tongkrongan, ini orang nih bulun di. Iya, itu gue. Iya. Emang salah satu orang yang Katanya sih begitu kata teman-teman ya. Iya. Emang bakat ngocol tuh memang udah ada dari tongkrongan dari sejak awal kayaknya. Iya, kalau salah satunya bakat ngocol saya sendiri, kalau bakat ngocok semuanya itu. Waduh, beda lagi tuh. Itu mah beda, Mas. Ngocok kita semua udah memiliki dari sejak lahir. Nah, terus pas sampai di Jakarta nih, akhirnya gimana sih ceritanya lu bisa ketemu sama dua sohib lu yang itu tuh? Bisa membentuk akhirnya? Iya, waktu itu ketemunya di kampus. Satu kampus nih. Ada yang lagi satu kampus, satu fakultas. Satu grup saat di ospek. Ospek. Jadi Emang ngalamin berarti ya masa-masa ospek itu? iya, ngalamin. Ketemu mereka tuh di situ. Gimana Mas kronologisnya tuh kalau gue lihat ya, kalau sepintas nih gue lihat secara ini. Kalau si Melki kan orangnya emang agak kalem karena dibentuknya karakternya ganteng yang kalem yang jaim gitu ibaratnya. Kalau yang satunya lagi ibaratnya biasa-biasa, kalau lu ibaratnya pendiam tapi ngocol ibaratnya kan. Kalau di diri aslinya gimana tuh? Kalau ya nggak jauh dari itu sih. Kalau ketemu Melki itu malah satu grup pertama kali di ospek udah sama Melki. Cuma Melki ternyata pas perkuliahan pertama satu kelas sama Aden. Oke. Sama Melki. Ya udah kenal dari situ. Juga kenalnya Aden karena dia satu kelas sama Melki. Oh, Melki. Seperti itu. Tapi pas di acara-acara kampus kayak
ada ibaratnya ada acara-acara musik itu kalian nge-MC nggak sih di acara-acara kampus itu? Nah itu dia, kita mulai deket, akrab tuh gara-gara setiap kali ada acara kita diminta bertiga tuh MC. Oke. Mbak acara. Trio di band. Itu ribet. Tapi emang apa namanya? Chemistry udah kebentuk dari awal deh. Dari awal, jadi kita berteman dulu baru bikin grup untuk API. Audisi, Mendirikan ajang budget. audisi Iya. itu. Kita ngomongin ke belakang sebelum April lah ya. Iya. Perjuangan lu sebelum itu tuh apa aja yang gua alamin ibaratnya sebelum Perjuangan gue sebelum itu saat kita udah lulus kuliah, teman-teman gue yang dua itu udah ngelanjutin kerja di tempat dia sebelum orang magang. magang. Oke. Mereka kan udah magang tuh. Ah. Mereka lanjutin kerja di tempat dia magang. Di ibaratnya Advertising aja sih. Iya. Mereka waktu itu broadcast yang dua itu. Oh, broadcast. Gua sendiri yang mereka udah ngelanjutin kerja di tempat mereka magang. Kalau gua malah enggak. Jadi gua belum dapet sampai gua ngirim CV lamaran lah, kerja ya. kemana-mana sampai waktu itu ke ayam cepet saji sampai Oke. gua nggak diterima. Tapi gua akhirnya ikut API itu diterima, tapi teman-teman ya udah lu urusin deh. Gua lagi kerja. Udah oke. daftarin aja ya. admin. Ya waktunya paling banyak. Iya. Alias nganggur. Nge-grapes. Nganggur. Jadi sih itulah perjuangannya gue saat itu teman-teman gue udah kerja gue belum akhirnya gue daftarin. Kenapa emang nggak bakat tuh waktu itu? Apa lu kesempatan lu pas nggak dapat aja waktu itu? Emang gue diizinnya mungkin jadi artis doang sih. Anjir. boleh. Nggak masalah. Cita-citanya awal kan artis ibaratnya. Heeh. Pandangan seorang Isa pada jadi artis kayak hidupnya enak gitu ya. Ada awal ya pandangan Iya, awal. pandangan orang awam lihat ya. Iya. Kayak gue juga artis tuh enak, gak ada tekanan ibaratnya. Masuk TV dapat duit gede. Ya, kalau orang lihatnya ya secara ini. Secara awamnya nih. Ya, semua orang pengen sih mencita-citakan hal seperti itu ibaratnya masuk TV dapat duit sesuai dengan Kalau hal gue yang- dulu nggak kepikiran duit malah. Yang Apa, penting gue waktu itu gue terlihat gitu dong. Nongol di TV gitu. Iya. Kalau pas saat itu udah pengen jadi artis sih, yang penting gue dilihat gitu, nggak kepikiran gue dapetin duit Income-nya seberapa? atau apa. Iya, gue nggak pernah kepikiran seperti itu. lu bisa bisa berkomitmen untuk gue bikin grup tuh ya tadi tuh lewat API itu apa sebelumnya bagaimana apa Sebelumnya gue sebelum API itu gue kenal deket sama mereka. Selain gue nge-MC bareng tuh gue punya satu band sama mereka. oh band Sumber Waras namanya. bawain apa itu mas? Dulu tuh bawain alat-alat musik orang. gitu. Anjir itu kru. Itu kuli anjir. Itu kru mas kru Bawain lagu sendiri sih. Gua tuh saking hebatnya sampai lagu sendiri gak apal loh ngabawain. Gua vokalis gini-gini. karena nggak bisa mainin alat mungkin Iya, itu dia. Gara-gara selalu ngebas dong, gua nggak bisa main. Gua ngedrum dong, nggak bisa. Jadi lu nyanyi nggak bisa juga ternyata. Ya udah daripada nggak ada katanya. Skill is dead. tapi kalau masa lu dulu tuh sound yang mempengaruhi lu tuh apa mas maksudnya? Musik-musik yang mempengaruhi lu. Era-era SMA atau era-era perkulihan tuh doyanan Dengan lu playlist itu apa ya lu yang lu dengerin dari zaman SMA? Nggak ada sama sekali sih gua. Masa nggak ada? Sampai sekarang gua nggak ada. Gua satu lagu utuh yang gua apa atau dari band apapun Indonesia pun nggak ada. Tunggu, gua potong. Kalau nggak salah gua pernah ketemu lu 2 tahun yang lalu waktu itu di acaranya waktu nggak salah si W sama si Jui waktu main di sini. Oh iya, iya. Sekedar datang, gue kenal mereka, gue menikmati jedak-jeduknya, gue nggak hafal tapi lagu. Soalnya kalau dari gue lihat dari style kan anak reggae, men. Wush, Nah, iya. reggae Cikarang. Banyak mobil kontainer dong. Ya, gue reggae sempat menikmati sih waktu itu masih zaman Mas Tony Q main di Bibis. Oke. Di Menteng situ kok nggak pernah absen tuh Rabu sama Jumat. Kadang kan orang kan ngambil intisari dari sebuah musik itu bukan cuma karena lagunya kan, tapi dari stylenya. Terus dari kalau dari yang membentuk karakter lu apa mas gitu? Mungkin campur sari mungkin lah. Almarhum Jatilan lu mantos. Gak ada sih, gue ya sekedar kayak menikmatin setengah-setengah sih. Tapi kalau bokap tuh emang ada bakat seorang entertainer gue sih. Nggak ada bokap. Kalau nyokap mungkin entertainment sedikit ada sih karena dia perias pengantin. Ada lah ya, Ya, sana ya. dari situ ya. Kalau dari atas-atasnya mungkin ada seorang dari kakek lu, mungkin ada seorang apa? Nggak ada sih, yang pasti kalau gue sih sebagai laki-laki, kakek gue laki-laki. Iya, kan kira. Oh iya. Gue kira kakek lu anak cari. Anak cari ini berarti. Yang mengurusi tatanan di desa berarti itu. Akhirnya lu ke Jakarta, kuliah di sini, ketemu dengan 2 orang yang
Sefrekuensi. Sefrekuensi. Iyalah. Emang dari awal tuh formatnya bertiga atau sebelumnya? Enggak, waktu itu sebenarnya gue mau daftar sendiri karena ternyata minimal tuh harus bertiga. Makanya gue ajak men, gue mau daftar audisi lawak nih. Ternyata gue nggak boleh sendiri, harus minimal bertiga. Lu mau nggak? Gue tanya begitu ke mereka. Dua lagi kan. Lu memang dari awal tuh emang udah cocok aja sih sama dua orang, sama si Isa, sama si Mas Melki, sama si Ade. Ade itu emang udah cocok apa gimana? Iya, selain cocok, gue tahu karakter mereka saat ini. Mereka bisa ngebawa nih suasana atau lucu bisa, karena kan gue pernah satu band tuh sama mereka. Oke. Iya. Tapi ngeband nggak berhasil ya? Nggak berhasil. nggak diterusin sih soalnya. Ya waktu era-era itu kan kenapa nggak ngeband aja? Baru waktu itu audisi band juga banyak kan di Iya, era-era. Lu angkatan berapa sih Mas kalau kuliah? Gue masuk 2001. Apalagi di perjalanan itu kan era-era itu kan panggung, maksudnya gigs banyak, pensi terus audisi juga waktu itu. Kalau pensi kita menghadiri sih, sempat jadi bintang tamu gitu. Cuma gue nggak tahu kenapa kita nggak memilih band saat itu. Gue nggak tahu kenapa. Lu sempat gak sih? Sorry gue tanya ke belakang, banyak tanya ya. Begitu dari Magetan ke Jakarta, lu mau ngalamin shock culture nggak sih Mas? Mau ngeliat Jakarta, wah ternyata apapun bebas di sini ibaratnya. Oh enggak sih, ya kayak udah gue banget nih. Jadi gue pernah nih, gue masuk SMA, gue kelas 1 SMA. Jadi gue perpindahan dari kecamatan ke kabupaten. Saat itu gue menggunakan bahasa Jakarta yang karena gue pernah liburan bareng keluarga gue ke Jakarta gitu. Jadi guru gue sampai nanya, kamu asli Jakarta gitu. Jadi udah Kalau gue ya. Iya. Kalau gue udah pernah Magetan gitu. Ya sampai seperti itu gitu. Jadi ya nggak terlalu gimana menurut saya. Berarti Mas Isa ini berarti dalam kurun waktu sebelum menetap di Jakarta Emang sudah sering mobilingnya ke sini. Udah sering sini sampai pernah beberapa kali diizinkan sama bokap tuh nggak bareng sama keluarga, sendiri naik kereta, naik bis gitu, dijemput sama sepupuku di sini. Jakarta, gitu. Oh, tapi berarti udah nggak kaget yang namanya Ya. Shock culture. Jakarta tuh Ya. kan siapa gitu ya. Betul. Akhirnya membentuk. Kenapa namanya Bajai? Maksudnya gitu. Sebenarnya kalau waktu itu namanya Trio Bajai. Apa? Trio Bajai karena bertiga kan. Ah. Jadi nama Trio Bajai sendiri didapat dari ketika kita nge-MC di kampus itu. Oke. Jadi ada adik kelas nama lu bertiga mulu kayak Roda Bajai. Ya. Sebenarnya nama kita Roda Bajai awalnya. Iya. Tapi begitu kita daftar audisi API itu dan kita lolos, pihak dari waktu itu masih TPI minta satu kata aja dong buat pengiriman SMS. Biar nggak panjang gitu. Iya. Milih antara Roda atau Bajai gitu ya. Dan kita memutuskan untuk milih Bajai. Biar kece aja karena Jakarta kan kita waktu itu mendaftar bukan mewakili ya, pendaftaran wilayah Jakarta kan. Jadi mau ngomong Jakarta tuh identik dengan Bajai kan. Iya. Waktu itu Ibu kota. Iya. Waktu itu masih orange. Oke. Jadi belum ada yang biru Bajainya. Kalau biru kan udah semenjak dia pakai gas. Gas. Iya, benar. Gas. Gas. Nah, BTW, lu kuliah beres gak sih Mas? Atau lu tinggal? Oh beres. Jadi kita lulus 2004 Oktober. Pendaftaran API itu Desember. Jadi kita begitu, makanya Aden Melki udah kerja, saya belum. Saya mencoba daftar itu. Jadi anak, kita lagi kerja nih. Lu urus deh. Kita mau bantu lu gitu waktu itu. Pembentukan kalau di dunia nyata sama di dunia panggung hiburan kan karakternya pasti beda dengan Ya. Lu pembentukan karakter memang udah bagi-bagi apa gimana nih? Waktu itu karena pencarian untuk audisi itu ya kita masih mencari. Oke. Tapi begitu kita udah jalan ya tahu nih kayak leadernya sih Melki. Oke. Gue kayak dibom, dihancurkan gitu. Emang lu orang yang terlalu teraniaya gue berarti. Dicengin. Iya. Ibaratnya yang Akhirnya sampai ke sekarang juga gue teraniaya mulu sama kehidupan. enggak lah ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Kita ini sama-sama berjuang, Mas. Tapi dengan sendirinya kebentuk ya, maksudnya karakter seorang Isa itu seperti apa, seorang Ada itu seperti apa, seorang Melki itu seperti apa. Iya. Kebentuk apa namanya buat part-partnya itu ibaratnya. Iya. Yang ibaratnya ice crackingnya ibaratnya si Melki gitu Iya. ibaratnya. Akhirnya lu masuk cuma sebagai pendukung, sebagai oknum yang teraniaya, terus ada lagi sebagai Ini Iya. kayak umpan lambungnya nih. Jadi samsak diajar. Kira gitu, seperti itu. Lu menikmati gak sih Mas apa gimana Mas awal? Ya gue nikmatin sampai akhirnya terus kehidupan gue juga gue nikmatin aja gue teraniaya. Kadang-kadang ada yang gitu Mas ibaratnya kan. Ada orang yang ibaratnya kalau karakter asli itu gimana sih, emang seperti yang terlihat apa gimana? Kalau karakter asli itu seperti apa sih? Orang yang memang pendiam seperti itu, awal yang Enggak sih, gue
pendiam iya. Gue emang pendiam orangnya. Gue ngomong kalau dalam keadaan nggak normal ya. Lu pendiam sekali ngomong ada gocapan nggak? Sekali ngomong utang, sekali ngomong duit. Ceban pertama nih. Patungan, mas saya duluan nggak apa-apa mas ya. Tuangin sekalian dong. Ya. Iya sih gue emang karakternya begitu, diem. Cuma gue kayak menikmatin apa yang gue rasa sekarang atau gue jalani sekarang. Kalau orang lihat mas, lu tuh hidupnya aneh, Aisyah nih, ketawa doang kayaknya dapat duit juga udah enak. Kalau buat Aisyah sendiri tuh emang seperti itu apa gimana sih perjuangan lu seperti apa kan? Lu tadi nyeritain cuma sebatas sepatah gue ikut audisi pelawak terus gitu doang. Tapi lu nggak nyebutin secara detailnya, gue pantang shot ngirim apa namanya? ngirim CV kemana-mana yang nggak diterima. Iya, gue ngirim CV ke mana-mana nggak terima tuh emang iya bener. Udah anjir. Maksudnya di waktu era Enggak sih. Di era perkuliahan lu kan pasti kan siapa sih yang nggak mau yang bekerja sesuai bidang sebelum lu masuk ke Iya. AP itu kan? Siapa sih nggak mau bekerja sesuai Iya. bidang? Anjir kok kesempatan gue kecil banget nih, apa gua nggak berbakat apa gimana? Apa tes gue yang jelek apa gimana? Lu nggak pernah mempertanyakan waktu itu era-era. Enggak sih bang, emang belum waktunya gua nih gitu aja. Gue sih paling gitu sih orangnya. Legowo. Legowo. Jadi santai lah gitu. Berbesar hati dong. Berarti. Sampai akhirnya lu bisa masuk ke audisi itu. Itu audisi kalau menurut lu pada saat itu audisi itu memang settingan apa gimana sih? Oh enggak, saat itu benar-benar audisi waktu itu malah. Enggak, kayak yang gue tahu ya katanya kayak Indonesian Idol atau kayak si Api katanya memang udah ada setting pemenangnya bakal ini tuh bener nggak sih? Enggak, saat itu enggak. Tapi setelah itu ada memang seperti hal seperti itu. Dengar-dengar sih ada. Tapi pada saat lu yang lalu di tahun itu enggak Oh ada. enggak sih. Benar-benar dari kemampuan dan waktu itu kayak penggemar yang udah mau ngeluarin biaya SMS waktu itu SMS Polling kan waktu itu. Berat gak sih ngelawak di depan orang itu lu mesti mikirin yang awalnya lu cuma ngelucu cuma untuk hobi, fun iya, lu bener. ibaratnya. Gua selama ini kan ngelucu selalu sendiri kan, ini harus di depan orang, jadi kan gua berat banget tuh. Lu nyiapin materi atau gimana sih mas kalau mau Waktu itu kita nyiapin materi. Kita itu Bajai itu, trio Bajai itu scripted banget. skrip kita mau Ya, observasi dulu berarti lu. observasi dulu. Jadi kita dikasih tahu temanya hari ini lo dapatnya hari ini hantu atau apa. Jadi kita cari-cari. Apa yang berhubungan dengan itu ya? Iya, betul. Tapi lu ngerasanya tuh kok gini banget sih jadi artis mulai kok gini sih? Ternyata nggak semudah yang gue pikirin ya gitu. Saat audisi enggak lah. Begitu saat udah melewati masa itu baru iya. Masuk Jadi ke industrinya. masuk ke industrinya gue baru merasakan gitu. Jadi kayak ribet banget, gue tuh pengen kayak tenang, gue ke mall makan biasa atau apa gitu. Wah, masih waktu zaman itu ya, masih di era itu ya. euforia gitu. Foto dong, sombong banget. Apaan sih, gue baru Sempat mengalami iya. Shock culture man. Belum apa-apa udah dikatain sombong gitu. Lu kan punya figur punya yang publik mas. Iya. Publik figur. Gini banget ternyata gitu. ribet gitu. Tapi ibaratnya pada saat peralihan sebelumnya lu menjadi seorang orang biasa akhirnya lu naik ke menjadi Si seorang public figure. Lu mengalami yang namanya shock culture itu ya ibaratnya anjir kok gini banget sih gua mesti ini sama orang gua mesti senyum sama orang melayani permintaan Iya orang. betul. Gue ngalamin itu. Jadi gue kayak pergi ke tempat-tempat yang seharusnya nggak gue datengin itu. Kayaknya orang ngeliatin, ih, kok dia masuk sini sih gitu. Contohnya. Jadi gue datang ke tempat kayak klub, yang klubnya emang udah identik dengan sesuatu gitu, nggak kayak Oke, gitu. ke kota. Ya, kota. Pijit. Jadi ngeliatnya orang-orang gitu dari resepsionis sama Gua nih. iya, padahal ya udah gua kan juga orang biasa, gitu iya manusia gitu biasa. iya. Cuma mereka ngeliatnya saat itu. Dulu waktu itu belum zamannya kayak apa mulut ini turah kan. Alami turah. Iya. Lantur sih. Jadi masih seperti itu cuma sekedar kelihatan tatap mata segala macam tapi kan kesannya kita juga nggak enak juga kan. Gimana Iya. sih Gitu. Kayak gitu. Tapi yang lu rasakan mas, lu happy nggak mas di dunia apa namanya? Gua apapun bukan di dunia ini apapun gua happy orangnya. Jadi gua happyin. Gua lagi proses sekarang ini gua jadi disebut artis tapi nggak artis, nggak pernah nongol dimanapun tapi nggak nih gua ya udah gua nikmatin. Gua nikmatin gua orangnya. Nah, ketika lu masuk industri, lu kan mesti dituntut kan, lu mesti bikin gimana caranya, lu mesti bikin apa namanya, suasana pecah. Ya. Lu pernah merasa kayak depresi gitu, Anjir gitu. Gue lagi nggak mood nih. Iya. Mau kalau nggak diambil Iya pernah ngalamin kayak gitu. Jadi satu momen gitu. satu momen yang
orang tuh harus ngeliat gue lucu, pada gue lagi saat itu nggak pengen lucu atau nggak buat temen gue pernah ngalamin kayak gitu. Nyebelin nggak sih mas kayak gitu? Lu kan ibaratnya selalu dikenal sebagai orang yang Saat itu gue ngerasa nyebelin banget, cuma gue kalau gue pikir-pikir ya itu gue nggak bisa nyalain diri gue, nggak bisa nyalain diri mereka karena mereka taunya gue artis, harus lucu, komedian gitu ya. Iya. Tapi dalam arti anjing nih. Iya, dalam arti anjing. Gua kan pengen cuma nongkrong biasa kayak gini, Iya. ibaratnya minum biasa tiba-tiba lu Lucu dong gitu. Iya. Gitu dia. Bayar makanya gue. Gue bisa yang lucu dibayar. Yang lu buat ke orang ketawa yang dibayar. Berarti ya pasti mengalami lah ya. Tapi Mengalami. dalam arti lu pernah bangke, gua kan pengen santai biasa seperti biasa ngobrol sama seperti orang normal gitu. Iya, cuma sekedar istilahnya ucapan mulut doang sih, nggak ke bawah hati atau pikiran, ya udahlah. Cuma orang kan mau taunya saat itu seperti itu. Nah, kalau ini nih ibaratnya lu pernah nggak di antara lu bertiga tuh hari lu kayak jenuh gitu, anjir gua mentok nih sama mereka berdua nih lagi kan parah di suatu saat ya anjir. Wah, kalau gua sih biasa aja ya, nggak pernah ngerasa gitu. Kalau nggak tahu deh kedua teman gua nggak tahu. Di satu momen tuh nggak pernah nggak sih ngalamin itu nggak pernah. Kalau momen yang mentok-mentok itu enggak sih, Kak. Cuma kita mungkin bertiga tuh saat itu mentok, anjing kita gak diketawain men gitu. Kita ngelawak gak diketawain gitu. Pernah, jadi suatu acara agak acara resmi. Kita panitia tuh salahnya ngasih kita masuk ke acara mereka lagi makan. Jadi mereka sama temen-temennya lagi reuni makan ketemu temen-temennya, kita suruh ngelawak. Lagi konsen nyendok nih orang yang apaan. Sendok temu kangen sama orang-orangnya, kita suruh ngocol. Jadi kita mau ngeluarin joke apapun. Mereka konsen sama ini ya. Ketemu temen anjing. Ya pernah sih. Stuck seperti itu pernah. Mas kan banyak ini ya di kalangan komedian ya, terutama komedi-komedian lama yang pernah kita lihat, kita sering lihat orang menggunakan zat adiktif tertentu untuk yang namanya menunjang rasa pede. Lu Biar lepas nih. lepas gitu. Kalau untuk kerja gue nggak pernah. Karena untuk hiburan diri sendiri gue pernah. Kalau buat kerja nggak Emang pernah. pure nggak usah. Nggak pernah. Tujuan gue untuk kerja, gue pengen kerja, pengen asik, nggak pernah. Untuk hiburan gue ketemu teman-teman. Beda urusan lah ya. Beda urusan, gue ketemu teman-teman gue pengen nyamperin, ada ini nih gitu. Gue pernah. Oke, berarti kalau untuk lo pure untuk Gue nggak pernah berpikiran untuk gue harus pakai ini biar lucu, biar saat ini Pede nggak gitu. ada. Gue nggak ada sama sekali. Berarti tuh di mindset lu udah tertanam, gue bisa kok tanpa Iya, apapun ini. gue bisa kok, gue bisa. Tapi untuk hiburan gue pernah. Ya kalau Jujur gue hiburan, pernah. kalau buat pribadi, Iya, berarti ya, gue pribadi. Gue nggak pernah untuk saat itu kerja, gue harus butuh ini buat gue kerja, gue nggak pernah. tuh dengerin contoh sehat tanpa narkoba men. Hidup saya teman narkobos. Nggak ngomong sehat untuk itu. Untuk kerja saat itu nggak ada. Gue alasan untuk kerja, gue harus ini nggak ada. Cuma gue untuk hiburan gue pernah. Kalau hiburan kan pribadi jadi. Iya, jadinya pribadi. Nah, Jadi berarti untuk kerja gue nggak pernah. Kita relat hidup sehat untuk kerja. Kerja. Lu pernah merasa depresi nggak mas? Wah harus di saat itu kan di rentang tahun 2000. Depresi dalam arti begini. Jadi gua harus mempersiapkan segala sesuatu. Jadi nggak melulu di dunia hiburan, gua juga harus berhibur, senang-senang gitu. Jadi waktu itu gua sampai sekarang itu yang gua alamin, gua terlalu terlena. Jadi gua senang-senang. Dalam arti terlena itu seperti Gua nggak memikirkan masa depan gua waktu itu. Kayak menabung kayak gitu-gitu. Ya nabung atau investasi atau apa oke. gitu. Gua senang-senang gitu. Padahal waktu itu kan yang gue liat waktu sinetron waktu era-era zaman kita Iya. kuliah itu ini nih para pencari Tuhan. Iya. Anjir, itu yang nongkrong mulu mukanya di musola mulu gue liat. Iya, barong. Bener-bener ternyata orang di dunia kerja di hiburan itu ya harus punya sesuatu. Safe-safean ya. Iya, di belakang itu semua jangan ngandelin itu doang. Jadi begitu nggak ada undangan, nggak atau ada tanggapan, Oke. atau nggak ada undangan lainnya, ya udah lu nggak ada apa-apanya kalau lu nggak punya apa-apa gitu. Sampai tabungan lu habis, sampai gue ngalamin seperti itu, tapi gue nggak depresi. Tapi gue kepikiran sih ya pasti, cuma ternyata seperti ini. Ya udahlah, gue nggak akan ulangi lagi seperti itu. Mari kita jalankan, semoga tetap bisa. Lu nikah tahun berapa sih mas? Gue nikah 2010, gue dikasih anak 2015, jadi 5 tahun gue kosong. Berarti di rentang sebelum nikah berarti wah wild. Wild, gila gue. Anjir. Muda. Kalau kata lagunya SID, Muda beda berbahaya. Iya, kalau kata orang 2 dimensi, gue 5 dimensi men. Wah, lu alami masa-masa itu berarti. Gila men gue, gila gue.
Asli, gila. Ya. Cuma gue nggak untuk kerja ya, gue tekankan. Oke. Gue nggak pernah untuk kerja. Ya emang buat ya Untuk hiburan gue sendiri. Nah, gue terlihat di situ. Gue terlalu banyak uang. Terlalu untuk main. Iya. jadi Iya. itu nggak terlalu mungkin Ntar lah. ke depannya ntar lah gitu ya. Iya. Kebanyakan yang banyak ya, maksudnya orang-orang yang terjun di dunia hiburan tuh kan ya nggak terlalu memikirkan ke depannya ntar gampang Iya. gitu. Iya. Jadinya duit tuh Iya. cas-casan begini nih. Iya. Ini emang lu alami juga. Gue alamin. Jadi gue nggak pernah mikirin bakal lu tuh nggak laku atau apa gitu. Nggak mikirin saat itu. Dan gue akhirnya ngalamin itu. Gue beberapa tahun nggak ada kerjaan, gue nggak ada panggilan. Cuma bintang tamu pun itu bayarannya keluarnya 3 bulan, 6 bulan sekian, bahkan setahun setelah gue tampil baru Wajib lama. keluar. Asli men, asli, asli. Lu dengerin tuh. Tahun kan. Asli. Jadi itu nguras banget tabungan yang kita bener ada. Really. Yang mesti ya jadi ya buat teman-teman sekarang yang terjun di dunia hiburan ya mesti dipikir ya ke depannya mesti Iya. ada plan B-nya seperti apa ya? Ada, lu harus punya sesuatu di balik itu. Gak bisa lu tampil sekarang, besok depan lu ada orang seperti lu, orang lebih baik, lebih lucu dari lu, lebih semuanya dari lu, pasti bakal tumbuh. Percaya deh. Kalau gue lihat tipikal apa namanya candaan atau komedi lu tuh ya udah nggak nyinggung pemerintahan, nggak nyinggung apa, lu tuh Lebih ke realita kehidupan kan biasanya. kan banyak orang yang ngambil Gua nyinggung diri gua sendiri, men. iya maksudnya kan banyak yang kayak apa bercanda cerdas kayak yang ngambil politik kayak ibaratnya yang ngambil yang sosial. Kalau lu Lebih ke kehidupan sehari-hari aja apa sih. emang lu nggak mau apa gimana mas maksudnya? Apa emang konsep dari awal? Kalau bertiga untuk lawakan baja emang kita menghindari, bukan ya kita maunya main aman juga, kita nggak mau main seperti itu. Emang lu konsepnya dari awal jangan dah. Dari awal iya. Tapi kalau diri sendiri gue kadang gue kalau di Instagram pribadi gue kadang Nyentil-nyentil masih sih. nyentil kok. Masih. Lu ada dikit-dikit lah ya, Iya, dari tipis-tipis lah ya gitu, seperti itu. karena gue juga gue lepas dari itu juga gue istilahnya warga negara Ya, atau oke. gue manusia normal, gue yang nggak ngeliat lagi kehidupan sosial gue yang atau negara gue atau orang-orang yang gue seperti itu ya gue mau Komen lah ya. iya komen itu. Dan itu lagi parah-parahnya sekarang kalau gue komen di media sosial yang lain atau apa, gue lagi ngalamin gue dikira pansos. Main gue tuh sebenarnya orang juga, manusia juga yang gue pengen komen juga, beropini gitu. Gue Gatel. Mulut gatel. Lihat yang kagak-kagak mulut gatel. jadi gue pernah lagi kerjasama sama film sekarang dan produser film itu salah satu penggiat media sosial yang Oke. ternama sekarang yang mungkin orang bakal dengan nama belakang di daerah-daerah Sumatera itu orang akan tahu dia itu siapa. Ya gue mau berteman dong, dia Oke. produser film Ah. gue kan. Terus dia posting sesuatu yang lucu-lucuan, gue Komen. Komen. itu gue diserang sama kan ada Beberapa. kayak dulu pemilu kan ada iya. gue diserang lah gue Apa? gimana dong. Enggak gimana Mas? Lo wajar kulit duit tuh. Emang mau makan kereweng. Iya, gue sampai seperti itu, ngalami seperti itu. Gue suka bola sekarang. Gue komen di salah satu bola, gue juga diserang. Sekarang kan lagi Bansos. sejak ada sosmed kan Wah semua orang jadi bola kan jadi salah satu hal yang ini banget kan itu. Iya. Udah dari dulu udah runcing, sekarang ada sosmed makin memperuncing Iya, kan sekarang ini. betul. Seperti itu sekarang, gue ngalamin seperti itu. berarti lu rasakan yang di era lu dulu sosmed yang belum begitu hype seperti sekarang ya. Yang sekarang kan semua orang pada jadi pahlawan. Iya. Jadi Oh, bisa jadi hakim semua sekarang. hakim semuanya itu. Pada saat lu seneng di era lu dulu apa di era lu sekarang sih? Maksudnya kalau buat media untuk Tuh kalau media untuk pribadi ya maunya sih kayak dulu lah. Cuma untuk pengetahuan, untuk informasi ya sekarang. kita nggak bisa menyalahkan mas Iya. di generasi sekarang ini orang Iya. lebih kita bukannya gue gimana bahkan dengan joget pun orang bisa viral gimana Iya, sekarang iya. kalau dulu kan semua terpatok pada satu industri yaitu televisi. Nah, pada saat itu kan Lu bikin sesuatu yang ibaratnya bisa eye catching di orang, baru lu bisa menarik Menarik, nih. iya. Kalau sekarang apapun jalurnya kan dulu kan jalurnya cuma televisi TV, kan ibaratnya. gitu. Lu mesti effort lu mesti Iya. wah lu kalau ngerasain ini mas ngirim kesana kesini baru kesini. Kalau sekarang cuma tinggal lu udah punya media sendiri untuk Iya. menampilkan kreativitas lu ataupun aus lu men. Dari terang lu. ngelaks ngelaks
haus ya Ya di era itu ya, ya kalau di era dulu kan industrinya cuma terpatok di televisi kan. Kalau mau jadi orang yang dilihat atau dilihat orang ataupun diperhatikan, dia mesti dari televisi jalurnya. Tapi kalau sekarang lu udah punya media sendiri yaitu entah platformnya Instagram atau Facebook atau sekarang TikTok gitu ibaratnya. Orang lebih gampang buat dilihat daripada zaman dulu. Berarti lu merasakan generasi old school yang gua masih effortnya yang 2 kali lipat daripada sekarang. Enggak cuma joget lu dulu mesti joget tete, lu nggak mau joget tete? Gue pengen tapi gue nggak ada tetenya. Industri itu kejam nggak sih mas? Menurut mas, industri pada saat itu kejam nggak sih mas? Kalau menurut pandangan lu industri itu kejam nggak sih industri? Bukan industri doang, semuanya sih kejam sekarang man. Kalau di pada zaman dulu menurut lu persaingannya sehat nggak sih mas? Era lu dan era Kalau sekarang dulu enggak lah. Dulu sehat malah. Sekarang enggak. Serius? Iyalah. Kayak dulu emang lu punya kapasitas, lu berbakat segala macam, ya orang akan tahu nih idolan semua. Bukannya zaman kalau gue potong, bukannya zaman dulu kok ibaratnya lu mau dilirik ibaratnya sama produser sama ini lu mesti dengerin Oh ini. enggak men, justru sekarang. Kalau cewek mesti jual tete. Enggak lu gitu. sekarang malah. Oh, sekarang. Karena gue pernah ngalamin satu gua di produksi ada di mall gitu, gua produksi ada waktu itu gue bilang ABG juga enggak udah lebih. Gue kenalin dong sutradara lu. Bukan abegal. Pernah kenalin dong sama sutradara lu gitu. Gue lagi deket nih sama orang yang istilahnya punya jabatan lah. Biar gue punya tambahan uang saku. Ntar gue kan. Gitu begitu. Tapi emang kalau cewek kan ibaratnya kalau yang cewek kan bisa bermain seperti, tapi kalau dari cowok itu gimana mas? Masih mau bermainnya kalau di industri entertainment kayak lu ibaratnya lu mesti apa ya langkah yang bisa lu lakukan untuk menambah pundi-pundi pada saat itu yang lu rasain? Kalau cowok gue nggak pernah sih gue ngalamin sisi yang harus nyari di sisi kanan sisi kiri sebagai cowok dibanding kelebihan cewek itu gue nggak. Kalau zaman sekarang lu bisa dapetin apa namanya kayak dapat endorsan. Kalau zaman sekarang bisa kan ibaratnya Instagram udah endorsan, tapi kalau itu apa yang mesti dilakukan orang di industri hiburan tuh ibarat untuk menambah kocek selain dari TV? produksi iya ya beda aja sih lu punya kegiatan atau program apa lu yang biar beda dari orang. Kalau gue tanya lebih gede di TV atau offline sih? Dampaknya sih online. Cuma cepatnya sih offline. Cepet itu? Apa? Segede apa wadah sih pernah? Kalau segede sih enggak, sama-sama aja sih. Cuma Continuity. iya, cuma kan sekarang lagi semua masa pandemi ya. Oke. Kita ngomongin sebelum pandemi nih, pada satu pengalaman lu sebelum pandemi nih. Tetap cepatan yang offline lah. Offline ya? Offline. Dan lebih gede offline. Paling dampaknya dari online dulu kan ibaratnya Bang, gede nama dulu kan. iya. Paling gede lu pernah dapat berapa di mana? Pernah manggung di mana? Bertiga sebagai sang baja atau seorang Isa ibaratnya pada saat itu. Waktu itu juga sempat ada tagline bahwa baja itu harus tetap bertiga Iya, saat itu mulai 2018 kita bisa diecer karena manajemen kayak bensin. Jadi kita diecer kayak bensin. Karena Kita ngalamin kayak udah keluarga, udah masing-masing gitu. Kalau kita nunggu pekerjaan harus bertiga mulu belum tentu ada. Kita putuskan untuk bisa diecer itu 2018. kayak bensin. Iya, Bensin kayak campur, bensin. campur Iya. campur nyurung. Kalau lu sendiri lu happy nggak sih mas di dunia entertainment? Maksudnya kalau mau lu disuruh milih? Suruh milih. Gue happy, tapi gue harus punya sesuatu yang di samping entertainment itu. Yang pengen lu perbaiki di masa lalu tuh ya itu, maksudnya apa ya pengen kalau lu dikasih kesempatan Untuk Jadi begitu gue dapat waktu itu masih kayaknya ada stripping atau apa bayaran-bayaran, jadi gue paling nggak gue harus menyisihkan waktu itu harus memikirkan untuk ke depan nih. untuk ke depan waktu itu untuk usaha apa atau punya sampingan apa gitu. Nggak semuanya untuk diri gue sendiri misalnya. itu yang lu apa Pengen perbaikin gitu. fase yang sempat lu lewatin ya? Iya, gue lewatin. Oke. Nah, kalau gue boleh tanya, lu kan sering bikin hashtag manja-manja. Itu manja sebenarnya singkatan atau apa sih sebenarnya? Manja itu singkatan dari manis jambu. Oke. Apa itu? Apa itu? Manis jambu sendiri itu sebenarnya yang terbaik lah. Jadi kalau ada circle, gue anak-anak sekarang kan circle, teman yang sefrekuensi itu, bilang ada barang yang turun nih. Oke. Jadi nggak naik, barangnya turun. Tapi ini bagus banget nih. Oh, manis jambu nih. Kalau di Bali bener manis batu.
Karena gula batu itu kan namanya jambu. Iya, jambu banget nih men gitu. Jadi gua pengen, waktu itu gua bikin Mars Jambu tuh clothingan gua kan. Oke, bikin produk. Jadi begitu pertama tuh gua pengen ngasih sesuatu dari sablonnya, dari kaosnya tuh yang terbaik. Mars iya. Jambu gitu. Seperti itu. Sampai akhirnya ke brand-brand yang lain ya. Kayak gue lihat sekarang, sekarang Ada dengan liquid manja, juga. ya, liquid. Manja. Iya. Apapun dari zaman sekarang, kalau menurut lo kalau di industri ya, lebih enak sekarang apa di dulu sih? Maksudnya lu bisa menghasilkan sesuatu keterbukaan tuh. Kalau persaingan sih dulu. Oke. Maksudnya persaingan dalam arti Ya dulu kan enggak. Jadi kan sekarang begitu viral, lu bisa jadi disebut artis. ya. Oke. Kalau dulu kan enggak, lu harus punya Iya. sesuatu, bisa menghasilkan apa gitu. Sekarang kan enggak. Iya, perjuangannya kan Iya, tapi effort, untuk Mas. secara kayak perkembangan info segala macam ya sekarang lah cepet. Iya. Plus minus lah Mas ya. Iya plus minus semua. Jadi sekarang gue pikir orang di labelnya artis, aktor itu kayak sekarang gampang banget sekedar viral dia udah artis nih gitu. Kalau dulu kan enggak lah, paling enggak harus lu punya iklan, FTV, Iya. film, main film, iklan kan. Kalau lu lebih nyaman disebut apa sih? Komedian, artis atau apa? Gue sementara sih komedian aja lah, Komedian. komedian aja. Walaupun gue nggak punya acara komedi. Dulu kan ada. Iya, ada. Sempat ada. Berarti udah punya portfolio. Komedian dalam arti kalau dari arti dari diri lu sendiri, komedian itu seperti apa sih? Kalau sekarang banyak kan Ya paling nggak gue bisa ngibur diri gue sendiri, orang-orang dekat gue. oke. Syukur-syukur bisa untuk umum, apa yang gue lakukan itu paling nggak bikin mereka senyum dan bahagia. Lu nggak sempat Mas pengen ikut seperti apa sih stand up atau komedi Oh ya, yang lagi naik kan beberapa tahun yang terakhir Nggak kan. bisa, gue orangnya nggak bisa sendiri. Oke. Gue harus bareng-bareng. Gue nggak bisa stand up. Beda ya. Beda, stand up itu kan emang harus sendiri kan. Oke. Emang kalau grup kan bareng-bareng. Berarti emang ada tipikal orang tuh emang harus di-trigger oleh yang lain dulu ya, berarti baru Iya, cak iya, gitu biar ya. keluar gitu, dipancing segala macam. Tapi nggak menyalahkan sih, berarti Iya. nggak menyalahkan ya. Kalau lu lihat generasi sekarang komedian tuh seperti apa Mas? Secara pandangan Isa aja. Pandangan seorang Isa daripada generasi seorang Isa yang dulu baru terjun di dunia komedi. Receh sih. dalam arti Dalam arti kan gampang semua bikin kelawakan-lawakan atau jokes begitu orang udah ketawa, udah diterima, ya udah. Emang masa seperti ini gitu. Orang ruwet, orang mumet menerima jokes seperti itu aja atau lawakan seperti itu mereka udah ketawa ya udah. Oh dulu emang seperti apa emang? Emang harus mikir kan kebanyakan. Apalagi yang kita bawain dari dulu kan emang agak istilahnya komedi pintar atau apa. Oke. Berarti lu mikir dulu maksudnya dalam arti Orang konsep agak materi baru ya? wah baru gitu ternyata. Oh. Oh, ternyata gitu, ternyata lucu. Nggak harus cepet. Berarti dulu effortnya mesti gede berarti ya memikirkan gimana caranya materi gua apa. Iya, Minggu harus ini mikirin. Observasi sih kayak kata Observasi Doi ya. tadi. Iya, harus observasi. Jadi kalau kita mau ngebawain jokes soal kayak minuman ya, Oke. kita harus minum dulu. Minum put, haus teman iya. kita. Oh. Kan? Ini masih ada, masih ada. Oh masih ada. Iya, iya. Saya koski. Ah, gitu. Kata temen dulu belum. Kita tos Nah. dulu nih. Ting ada. Nah, bapak depan juga. Ayo, tos dulu, teman-teman kita yang di Pak. depan juga harusnya. Nah. Oh iya, terima sama tuh. Dari zaman lu yang lu cerita tadi ya, zaman lu masih bujang ya? Lu nongkrong ini di Taiman. Taiman ini lu nongkrongnya emang dari kapan sih Bang? 2007 kok masuk sini. Sebelum lu Sebelum nikah gua. Kuliah udah beres tuh ya? Gua udah beres, gua Udah api? Saya bilang udah artis. Oke. Kalau lu bilang beda lu sama teman-teman dari si Melki sama si itu apa? Gua masih banyak waktu untuk nongkrong. Oke. Dan itu aja. Gua nggak mau bicara perbedaan gua sama mereka lainnya. Gua masih banyak waktu untuk Waktu lu untuk hangout masih ada ya? Iya. Mereka udah enggak. Mungkin yang gue tahu itu aja sih. Yang lu tahu? Ya, gue selebihnya nggak mau ngomongin. Iya, biar Semua kalian melihat sendiri. Oke. Tapi kalau di antara grup bertiga itu yang dominan itu siapa Mas ibaratnya? Dominan untuk apa nih? Untuk kerjaan ibaratnya. Kalau untuk Kalau kalian mungkin mungkin sekarang lagi sibuk-sibuk banget Melki. di saat itu ya, kita nggak ngomong sekarang ya. Pada saat itu yang dominan itu siapa? Oh, kalau dominan ya kita sebenarnya 50-50 sih, sama aja semuanya. Berkontribusi. Oke. Kalau di wilayah masing pribadi mungkin sekarang lagi sibuk Melki, Aden, baru saya. Yang menentukan skrip ibaratnya, oh kita
kita ngomongin ini nih hari ini pada saat itu ya. Oh, kita bareng-bareng. Kita dua Nentuin tema gitu ya sistem maksudnya. 21. Oh. Jadi kalau dua kepala oke, satu mau nggak mau Ikut. Oke. Tapi lu lebih dekat sama siapa? Sama Aden atau sama Simal? Gua semuanya deket. Dia lebih deket sama maknya, men. Enggak, gua deket semuanya. Semuanya emang Gua punya cara atau pendekatan sendiri masing-masing ke semuanya. emang adil ya ibaratnya. Iya, Oke. gua seperti itu. Lu pernah nggak sih pada saat itu mengalami satu konflik gitu ibaratnya di antara bertiga namanya orang tiga kepala nih ya, tiga otak beda-beda. Lu pernah mengalami konflik gak sih? Kalau saat itu sih ya semua konflik pasti ada, perbedaan pendapat pasti ada. Cuma kan kita kembali ke 21 tadi. Oke. Jadi mau nggak mau ikut. Biasanya kalau konflik di antara trio itu kalau buat pekerjaan ya, itu tentang apa Mas ibaratnya? Kalau konflik ke trio Tentang itu? jokes bisa, tentang uang bisa. Kalau jokes itu apa contohnya? Ini nggak lucu menurut gua, men. Oke. Oh, Kita punya itu sendiri kan. Kalau yang dua lucu Ini nih. lucu nih. Kita kan audiensnya begitu doang. Ini sorry setelah lawakan itu dilepaskan atau sebelum? Maksudnya Ya sebelum lah. Penggodokan, pas Iya, penggodokan. penggodokan. Kita lagi tulis lah. Ah. Iya. Ini nggak lucu nih. Tapi kan audiensnya seperti itu ya, debat. Ya udah 21. Lu milih mana? Joknya ini apa ini? Ya udah aku ngikut. lu pernah gak sih? Bete pasti. Lu pernah sih bodo amat gue lepasin aja jok gue. Pernah gak sih lu? Udah nggak diput. Ini udah nggak boleh nih. Udah nggak boleh. Tapi Ini jangan lu bawa nanti ya. Kalau gue pribadi enggak. Oke. Gue tetap pattern yang ada. Ah, Iya. pattern. Kan terkadang gue kalau peraturan ke teman-teman gue ikutin malah. Ikut ya? Kadang-kadang gue peraturan pemerintah ya gue ikutin. nggak pakai helm, kita gonceng 3 tadi anjir. Bawa minuman di jok baik banget. Tapi lebih sosok yang lebih ibaratnya lebih tertib. Kalau mau yang udah disepakati bersama nggak boleh. Gue ya tertib. udah. Gue tertib. Ketimbang gua. Gue nggak ngomong itu. Gue tertib. Oke. Ya gue nggak ngomong kedua Ah. temen. Gue tertib. Terlepas dari mereka bebas Terserah, terserah iya, kalian. Gue tertib. Oke. Ketimbang ke depannya jadi ribut gitu Iya, ya. gue ya. tertib. Tapi kalau yang lebih temperamen sama Mas kalau di baja itu? Temperamen nih sama aja sih, semua punya ego masing-masing. Kan Enggak. ada orang yang bilang kan Gampang ngelepasin. komedian tuh lebih asli itu orang lebih cepat marah-marah tuh bener nggak sih? Bener sih. Iya bener. Teori itu. Itu bener banget. Karena Itu- emosi kan meledak-meledak gitu ibaratnya. Iya, itu Emosi bener. apapun kan. Iya itu Lucu, bener banget. Iya. Itu bener banget. Cuma kita punya masing-masing lah punya ego soal ini, gampang termain punya. Cuma ya kita tahu koridor masing-masing. Jadi kita bisa ini. Yang lebih gampang diajak apa namanya lebih diajak calling down itu siapa? Melki atau si itu? Aden. Ada. Dua-duanya bisa. Yang lebih bisa diajak ngobrol. Lebih cepat nih Lebih cepet ibaratnya. nih. Oh, Ya iya. Melki juga bisa kadang-kadang. Melki gampang. Gue Aden gampang tersulut. Gua nggak tahu. Justru ada nih gampang gitu ya, gampang emosi ada berarti ya. Lu selama lu bertiga ini berkarir nih, pernah nggak sih lu berantem di jalan bertiga? Wah, anjir. Kita anjir bertiga Kalau aja. enggak sih, kalau berantem di tempat spa pernah. Gue yang ini dong anjing. Milih nomor gelang. Milih nomor gelang. Gue yang ini. Selama zaman berantem nggak pernah. Enggak pernah berantem. nggak pernah. Maksudnya, wih anjing ada yang ngetawain kita nih, kita samperin gitu nggak pernah gitu. Enggak pernah. Slow aja maksudnya. Slow aja. maksudnya. Pernah kali sih salah satu apa namanya? Oh, di era sekarang ya. Orang kan bebas ngomong apa aja ya, lewat sosmed ya. Iya. Ngomong apa aja. Orang yang ngomen, lu bertiga mah ini begini. Lu pernah sampai tersulut gitu nggak sih? Ibaratnya ke bawah sampai ke bawah. Oh, enggak. hati gitu. Enggak. Lu hati sih. gitu ibaratnya. Enggak. Ibaratnya. Enggak. Biasa aja sih. Kita denger nih, wah kita nggak pakai baja nih gara-gara ini, ya udah biasa gitu doang, paling gitu doang. Atau bener nih gara-gara kita nggak dipakai gara-gara itu, gitu doang. Nggak sampai sih, kita anak-anak kayak nggak gampang tersulut gitu sih. Job paling gede yang pernah lu rasain itu di tahun berapa? Yang pastinya yang offline ya, coba bukan yang online, yang offline. Iya. Oh, selain Kalau lagi naik baju yang paling enak menurut lo yang anjir gue merasa Oh, jauh memegang dunia nih. apa sih men? Nggak ada sih kalau yang terlalu berlebihan gitu nggak ada. Jadi kita kayak dipermudah itu waktu itu bertiga. Jadi kita bisa pergi ke Jepang. Alhamdulillah. Kita bisa umroh bareng bertiga itu sampai 5 kali. Wah anjir. Iya, seperti itulah mungkin. Kalau di Jepang tuh maksudnya berarti lo ada Enggak, panggilan. jadi kita sinetron kita para pencari Tuhan itu mewakili menurut Jepang mewakili sinetron yang mewakilkan Indonesia banget tuh. Ah. Oke. Jadi kita Kondisi dinamika. Indonesia itu. Iya.
diundang ke sana. Jadi kita ke sana. Ngelawak apa gimana? Enggak, Jalan-jalan. datang aja. Jalan-jalan dikasih fasilitas itu. Jadi menurut dia itu the best banget. Ke Jepang, Iya, barang-barang. penjajah nih, gue Yo, tadi. itu udah nikah belum tuh? Belum, 2008, gue nikah 2010. Masih muda beda berbahaya nih. Iya, supaya punya tabungan kita tukerin, Gen. Ya, terobos sama Iya. batasan itu. Seperti itulah, kita seperti itu, saat itu menikmatinya seperti itu. Botol kita mana bit Trax? Di sana. Oh, di sana kita ini aja dulu nih. Nggak apa-apa Om, santai Om. Santai Om, santai Om. Oh, sebentar Mas. Seloki kosong luas teman kita. Tapi yang ya, Oh, chat. Harus pandangan mata men sebenarnya. matanya kalau Rodok memble. Romems. Santai Mas. Lu kerupuk kacang. Tapi lu pernah Wah, ngebayangin nggak? santai. Sip. Tapi lu pernah ngebayangin sih Mas? Bebaskan saja. Lu bakal jadi segede ini. Nama lu di dunia. Ya, gue nggak pernah nyangka. Nggak pernah nyangka. Jadi walaupun untuk detik saat ini gue udah nggak terlalu banyak di TV, nggak terlalu banyak keluar gitu, tapi orang masih effort atau inget gue gitu, gue nggak nyangka. Ngerti gak maksud gue udah nggak pernah tampil di TV nih, nggak ada acara reguler Iya. atau apa gitu, tapi orang begitu gue di mana-mana orang masih kenalin tuh, menurut gue masih, gue bersyukur banget, amazing buat gue. Itu sih yang gue sampai rasain sekarang. Kalau ketika lu balik ke daerah lu ke Magetan tuh orang banyak yang wah Oh, Isa enggak, mulai. udah biasa aja sih, cuma Di awal-awal? kenal. Iya, di awal-awal iya. Wah Isa mulai. Iya. Nah, Sa, konco SMA-mu. Takdir dong. anjir makan bareng itu. Ini sekali-sekali nih gue nanya kalian, lu kenapa sih ngajak wawancara gue? Ayo. Lu tuh orang yang menginspirasi kita buat kita muda. Gua SMA gua nonton dulu, Mas. Nonton lah. Gue SMA gue tua banget. Enggak maksudnya kan Serius. gap umur kita kan ada 4 tahunan lu sama Doi kan. Iya. Gue SMA gua udah liat lu. Ibaratnya Anjing. lu tuh orang yang gue liat waktu saat gue SMA. Oh, Ibaratnya. gitu. Kalau lu bayangin dia waktu mojok di pakai sarung di musola nonton orang cari Tuhan anjing. Sarungan mulu. Gue SMA tuh udah liat lu ibaratnya. Oke. Dampak lu tuh buat generasi gue tuh gede banget ibaratnya. Lu tuh wow, ini akhirnya gue bisa ngobrol sama seorang Isa ibaratnya. Asik. Yang dulu gue cuma bisa lihat lu di layar kaca di Bali pada saat itu ya. Wah, Kita kembali kali ya. di Bali gue, wah ini Isa ibaratnya. Dampak lu tuh gede banget buat kita ketika gue bisa kerja di Jakarta ibaratnya. Wah, apa ya hal yang lu lakukan tuh dampaknya ke belakang gede banget buat generasi gue ya ibaratnya. Wah, ternyata Isa tuh dari Enggak yang lu sadar tanpa lu sadarin ya. Tanpa lu sadarin. Jadi gue ngeliat Instagram kalian astronot itu kan, ya diwawancara orang-orang ini, kenapa dia milih gua nih? Kan orang-orang lama semua, men. generasi gua. Generasi gua mulainya generasi gua. Lu tuh di era gua tuh wah anjir nih orang ajaib nih. Orang-orang ajaib, men. Orang-orang ajaib pasti ibaratnya itu. Ternyata gue bisa tahu, oh lu tuh ternyata lulusan dari advertising juga satu bidang sama gue kan. Oh, lu juga? Bukan, gue kan desain gue anak desain berdua Iya. masuk di isi pasar. Pada saat lawakan-lawakan lu dulu sebelum banyaknya pelawak itu lu tuh udah masuk dalam Ya, nah itu dia kadang yang ngebedain kita itu. Kita itu lawakan itu kalau sekarang kan banyak kan receh kan. Kalau kita kan agak seperti itu gitu. Jadi kita benar-benar konsepin. Tapi plus minus ya kalau mau ibaratnya kalau zaman awal sekarang kan orang bisa banyak keuntungan tapi juga banyak batasan. Bahkan lu nggak bisa enak-enaknya seperti dahulu Mas. Kalau Iya. zaman dulu kan lu bisa ngungkapin apapun serah dari Iya. ini lu, Sekarang kebebasan lu. agak was-was, agak mikir. Bahasa sekarang baper nih. Bahasa sekarang. Bahasa sekarang banyak orang. Kena ini nih, kena ITE ini. nih. Iya. Tapi terkadang sekarang juga lebih galak kan orang-orang tuh gitu ya. Dengan modal jempol doang dan juga Salah- kuota. Sang lawan lebih galak. Lu kaget gak sih Mas ngeliat orang zaman sekarang anjir. Orang Kalau gini lu banget ya. kalau lu ibaratnya Netizen mau gitu mau kan. mikir mau berpikir membuat sebentar. sebuah caption ataupun sebuah Anjir, kok orang-orang sekarang jadi lebih galak daripada kayak dulu ya sebenarnya. Kalau mau dipikir-pikir anjir. Gua aja mikir kok sekarang orang jadi galak banget. Iya lu. sih. Cuma mereka mungkin mental media sosial doang sih. Jadi ada beberapa yang gua alamin itu, ini gua kembali ke cerita soal bola kan. Oke. Ada beberapa orang ngatain gua saat gua posting bola. Oke. Tentang Komen lu apa enggak, sih, gua Mas? nggak pernah komen apa. Gua posting tim kesayangan gua saat gua bertanding dengan tim yang lain. Tapi begitu itu supporter tim yang lain itu langsung menyerang gua. Oke.
setelahnya seperti itu sampai gue di lampu merah gue dikata-katain. Anjing sampai seitu. Sampai seperti Sampai itu. seperti Saat itu kalau ada pertandingan yang saat saling bertemu itu. Cuma kalau gue beberapa, ya mungkin bukan dia juga sih. Beberapa kali gue kemana ketemu gitu sama oknum-oknum yang emang beda sama tim kesayangan gue itu, mereka malah minta foto. Jadi seperti itu. Jadi mungkin minta media sosial doang. Jadi belum tentu kalau kita ketemu juga belum tentu akan ngatain atau ngancem seperti itu. Ini karena kita minumnya dorongan kacang, kita sebut pemabuk kacangan. Peminum kacangan, men. Kedepannya apa yang pengen rencana dari itu mas? Di Gua pengen punya warung sih. Gua pengen punya warung makan. Gua suka kuliner, gua suka makan-makan. Oh iya, sorry, gue potong nih. Ya. Lu kan bikin beberapa, lu bilang tadi lu baru bikin ini, bikin vlog ya? Ya, Vlog gua- untuk review makanan apa emang lu yang masak? Jadi gua selama ini gua tuh hobi banget gua sama istri gua makan. Oke. Gua selama dulu ini, nih? Dari dulu. dari Gua cuma- SMA? Dari dulu lah gua makan. Teman-teman gue semua gua mungkin tahu. Mereka baru habis mangkok, gua udah 2 mangkok kalau Oh, nggak salah. suka jajan lah ya. Selama ini gua cuma story. Budaya makan enak ini memang udah dari awal lu punya, dari SMA ibaratnya. Dari dulu. Nah, beberapa itu orang bilang, "Mas lu bikin konten aja YouTube, makan-makan, kuliner gitu." Gua enggak. Sampai beberapa orang tuh, "Mas, gua jadi tim lu dong." Gitu. Ntar kita bagi hasil deh gini-gini. Nying, gue belum apa-apa kok udah begini gitu, gua enggak ini. Nah, ini baru ketemu temen yang benar-benar ngejalinnya Santai gitu. santai. Kalau Nggak ada target. anak gitu. bilang frekuensi, ya Oh, udah, oke. gua akhirnya mau. Kan lu bilang baru 2 bulan ini ya? Seminggu. Seminggu baru bikin sebuah konten YouTube. Seminggu. Sebelumnya kenapa lu nggak mau mas? Karena kan orang Karena masih- gua kalau orang-orang lagi rame di situ, orang-orang bikin YouTube, gua nggak mau. Gua Kenapa? orang yang rame gua malah nggak mau. Oh. Lu, Gua- lu anggap tuh ibaratnya kan Dia tahu gua itu YouTube menghasilkan, gua medianya. tahu. Karena mau nggak mau kan medianya sekarang itu nih. Iya, TV apa namanya itu digital. Peralihannya kan sekarang. Tapi kalau orang lagi rame di situ dan gua disuruh-suruh malah gua nggak mau. Lu ngapain nyuruh-nyuruh gua gitu? Oh, oke. Maksudnya bukan dari gua pengen nih, gitu, Iya. waktunya gua nih gitu. Gua nggak mau. Tapi lu lihat dari apa namanya kan sekarang kan orang kalau mau terkenal nggak perlu lewat namanya masuk ke industri TV. Kalau dulu kan mesti kan Iya, berjuang. dulu, iya. Sekarang cukup kita kreativitas, kita udah punya platform sendiri, entah YouTube, entah TikTok segala macam. Segala jalan lebih dipermudah kan Iya. di era sekarang ya. Iya, betul. Ada plus minusnya. Plusnya kita lebih mudah untuk memasarkan apapun Ya, betul. self branding ibaratnya. Dan dulu apa yang lu punya produk, entah itu produknya komedi, entah lu punya apa namanya skill dalam arti seni rupa desain, dalam arti lu punya apa namanya kayak masih dulu apa namanya komedi, entah apapun itu kan lebih gampang untuk memasarkannya. Cuma di sekarang ini lebih kayak digampangkan gitu. Iya. cepet dapet, cepet juga sulit. Hilang, iya, betul. Nah, menurut Mas Isa tuh gimana pandangannya Mas Isa di era sekarang ini? Ya emang zamannya seperti itu, mau gimana lagi gitu. Tapi kalau kita untuk dibandingkan dengan anak sekarang ya kalau gua sih Nah, pribadi dari seorang Isa nih. sorry nih gitu. Lu baru viral doang di situ gitu. Tapi kan gua punya punya Oke. film. Udah sempat maksudnya Iya, gua Portfolio lu sudah. panjang. jangan terlalu disamakan lah artis ini tangkop ini siapa nih gue bilang kan model doang baru Proses nih berarti Mas Isa menghargai namanya proses. Iya, gue kadang protes banget soal itu tuh. Ditangkap gede-gede artis ini siapa sih men? Kita nggak tahu. Enggak, kita kadang-kadang kalau generasi kita kadang-kadang nggak tahu Tahu. generasi gua. Apakah gara-gara kita Model dewasa doang Apa- gitu, apa- tapi dibilang artis. Iya. Kita yang berjuang dengan iklan, Oh, dengan iya, film iya. lebar, FTV, Iya, sinetron. Oke. Gue nggak suka men. Tapi pernah nggak sih lu dikatain, lu mah dinosaurus lu, hidup dalam masa lalu. Sekarang kan zamannya seperti ini. Nggak pernah. Enggak pernah. Gua nggak terlalu vulgar gua soal itu gitu. Cuma gua dalam hati pribadi gua semua siapa sih tahu udah di label artis gitu. Harusnya artis itu ada apa? Ada segmentasi apa sih namanya itu? Pokoknya itulah. Title-nya gitu. Iya, udah di label artis tuh udah ini.
artis atau aktor tuh kalau dalam benakku tuh ada apa tuh mas? Artis atau aktor? Dia bisa semuanya. Kalau lu udah pantas sebut aktor atau komedian? Enggak lah, gue belum. Lu masih komedian? Gue belum jauh. Iya, gue jauh banget, belum semuanya. Cuma kalau di labelin dari artnya di artis atau ini udah disebut ini, ya gue udah ngalamin semuanya. Tapi lebih seneng disebut komedian? Ya komedian aja. Cuma kalau jauh, gue masih jauh. Kalau komedian kan sekarang banyak banget artis, komedian menjadi artis atau aktor ibaratnya. Komedian punya klasifikasi sendiri loh zaman sekarang. Iya. Ini. Kalau tapi lu lebih happy dengan label komedian itu? Komedian aja lah. Iya. Sang penghibur kan? Sang penghibur. Penghibur aja. Pria penghibur. Hey, penghibur. Short time apa long time? Gimana bro? BO bro. Ini kita kan lagi di sebuah Bengkel. motor nih. Iya. Nih. Lu doyan motor emangnya sih? Ya gue doyan motor tua. Motor tua klasik lah ini. Karena gue dari tadi yang gue bilang di awal, gue pengen beda dari orang-orang lain. Oke. Maksudnya apakah itu cita-cita lu dari kecil? Oh, dulu waktu era-era lu SMA, wah, lu cuma bisa memandangi motor di era itu. Gua enggak gitu. Kalau SMA malah jauh sebelum SMA, SD gue Oke. Jadi gue begitu SD sering duduk sama teman-teman gue di jalan gitu, ada BMW lewat R25, gue udah Ini bokap tuh kerja di mana sih mas? kalau bokap kerja di dinas kesehatan, mantri, Mantri Pak tukang sunat. Mas, Pak Mantri zaman dulu kalau di daerah tuh Yok, gini mas, dulu gua kecil gua nih kalau bokap gua lagi nyunat orang, gua Mantri. Iya. tukang cala. Jadi alamatnya gitu doang. Rumah Pak Mantri mana? Udah ketemu. Pak Mantri, Pak Care. Iya. Pak Mantri punya perias pengantin. Wah. Anaknya ini nih. Baik, kalau di daerah kita gitu apa? Saya Tulungagung makanya. Iya. Ini mas Pak Iya, Mantri betul. mas. Bokap di dinas kesehatan. Berarti ibaratnya salah satu orang yang dipandang di daerah ibaratnya sebenarnya. Alhamdulillah. Dilihat sekarang seperti ini orang ngebayangin orang di daerah ya. Ya. Wah, Isa sekarang seorang penghibur banyak yang masa ini artis. Iya, teman-teman sih begitu. Pak Mantri gimana anaknya? Jadi artis gitu doang sih, bokap pernah cerita seperti itu. Tapi kalau gue balik tarik mundur ya Pak Mantri itu men. Itu men. di suatu daerah tuh, Wah, dokter jarang masuk daerah. Mantri men kalau Iya. freelance bisa nyuntik soalnya. Apa-apa ke Mantri ibaratnya. Lu pernah atau pengen berpikir untuk terjun ke profesi lain atau industri lain? Dagang dong. Udah dagang dong. Karena mak gua, neneknya mak gua itu dagang. Oh, emang. Iya. Berniaga semuanya. Pengennya berniaga. Makanya gue sekarang berniaga online. Iya. Menu para dewa. Menu para dewa menyediakan Jengkol, Masakan Nusantara lah ya. babat dan pokoknya yang orang-orang agak Wah ini kolesterol nih. punya maniak sendiri itu gua musikat di situ. mulai kapan sih lu memasak ini? Industri memasak ini? Pandemi. Oh, pandemi. Setahun sebelum pandemi lah. Jadi pandemi mulai 2020, gua 2019 sudah mulai online. Kenapa? Maksudnya mau kalau buat kenapa gue mesti kejualan? Lu emang udah punya kepedean buat jualan tuh? Karena dari dulu gue pengen punya warung atau tempat makan sih. Sejak kecil lah ya. Karena gue doyan makan, gue pengen orang merasakan cita rasa gue nih. Oke. Itu maksudnya diinspirasi dari resep-resep nyokap lo waktu zaman-zaman di rumah gitu kali ya? Kalau resep nyokap sih enggak. Resep yang pernah gue makan, tempat-tempat enak yang gue makan. Oke. Lu harus merasakan juga nih. Mas, aku pengen tanya nih, waktu lu terjun di industri hiburan, Oke? emang sekompleks itu kah pergaulan para artis yang bisa? Ada gawat. Kompleks itu lo mesti ngikutin gaya hidup ini, mesti gaya hidup ini. Emang sekompleks itu kan? Bisa iya, bisa enggak. Jadi lu mau ngikutin ya, lu bisa ikutin, bisa enggak juga bisa enggak. Dalam arti kalau mau yang positifnya lu mesti punya kekayaan bla 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 bla. Kalau negatifnya lu mesti ngikutin permainan mereka yang mesti kasih bla 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 bla. Iya, Serius? serius. Dalam
Kalau lu pengen istilahnya, ini gue lagi bergaul sama artis A yang tangannya branded, ya udah gue mau nggak mau ya gue beli. Harley. Ya tas ini, iya. Begitu. Kalau tahu gue bergaul sama teman ini sukanya yang negatif. Sukanya nyender. Mau nggak mau gue rasain juga dong men. Harus nyender juga. Mesti ke bawah tuh. Iya. Kalau enggak lu masih nggak bakal ditinggalin atau gimana? Bukan ditinggalin Nggak sih. sefrekuensi kenanya. Iya, gue pengen diakun juga sama dia, sama lo. Yang lu branded, yang lu nyender, gue pengen seperti itu. Jadi mesti lu yang mesti mesti ngikutin gitu. Iya. Gue kalau yang branded gak pernah. Kalau yang nyender gue pernah. Hobi. Orang nyender hobi. Gak usah dibawa, gue ikut bawa gue. Oleh ini ya hobi. Menurut tuh hal itu positif nggak sih mas? Maksudnya positif buat diri sendiri, maksudnya baik nggak sih buat diri? Mas yang gede aja. Yang gede buat sini. Yang gede aja. Yes. Yang dingin buat ini, yang gede aja. Oh menurut tuh itu kalau menurut tuh bukannya penting sih, itu mesti diikutin nggak sih mas? Udah hal seperti itu pada saat era lu zaman dulu ya? Enggak. Kalau tergantung kita diri sendiri. Kalau lu kuat, lu nggak mau ngikutin B, lu mau ngikutin A, ya udah lu bisa. Itu cuma butuh pengakuan doang mas ya? Biasanya. Gitu. Tapi emang kalau di industri TV itu kejam mas ya? Menurut lu kejam nggak sih? Kejaman dalam arti apa nih? Ya kejam dalam arti lu mesti ngikutin pattern yang ada. Jadi akhirnya lu mengalahkan ego lu, maksudnya Enggak. Itu tergantung diri kita sendiri. Enggak, aman. Tak, tolong fotoin tak. Wih, kita dipoto. Wih, gua SD kalau zaman dulu fuck you. Fuck you, fuck me. Fuck me. Gitu. Slash brother. Wih. Autografer minta banget. Pakai autosop. Ini bukan fotografer ini mah, fotografer ini. Iya, dalam arti gua industri entertainment kejam aja menurut mas. Kalau zaman dulu orang bilang kejam, orang mesti ngikutin arus yang ada. Enggak lah. Tergantung diri kita sendiri. Lu kuat seperti apa? Berarti lu sudah punya kayak self defense sendiri? Iya, kalau menurut gua saat itu gua enjoy-nya di sini, nyender ya gua nyender. Tapi nggak pernah sampai, maksudnya, gue udah tau batas, kayaknya gue harus ini nih, gue punya rem nih, ini harus gue rem nih. Lu punya batasannya kan? Apa emang Gua punya batasannya, karena saat itu gua menikmatin ya gua nggak terus. Tapi maksudnya lu udah punya, Gua tahu. udah punya remnya kan? Gua tahu punya remnya, gua tahu batasannya, tapi gua nikmatin. Ya udah, yuk. Selama ini nggak, ini masih belum kepentok nih, maksudnya belum pentokan standar gue nih. Standar lu dalam diri lu kan masing-masing orang punya rem sendiri-sendiri kan ibaratnya. Gue harus rem nih. Gua terus. Oke. Gua coba-coba, gua lebih dari orang yang bawa gua coba. Gitu tuh apa yang mesti yang ada di situ tuh ngebawa diri gue pengen ke sinetron, gue pengen ke stripping itu apa ya? Kalau itu karena saat itu industri membutuhkan itu, baje, sinetron, stripping. Lu gak punya mungkin lu atau mungkin yang lain kesempatan kita kan komedian, ngapain kita nonton di sini? Enggak, saat itu kan tuntutan lu dibutuhkan saat itu lu harus sinetron. Komedi lu nggak ada yang lirik, nggak ada yang minta. Karena kalian udah terlanjur nyebur di dunia hiburan nih. Gue harus, dan lu harus kalau mau jadi misalnya sebut aktor atau apa sih, lu bisa semuanya gitu, nggak cuma bisa ngelucu, lu bisa nggak acting, serius bisa nggak lu? Ya udah kita sih, ya coba. Lu nyamannya sih dengan hal itu? Saat itu gue nyaman, karena gue orangnya tertantang juga nih. Lu jangan cengenges doang, lu serius bisa nggak lu? Ya udah kita buktiin, bisa. Ternyata lu capable di bidang itu. Iya. Lu membuktikan ya. Nah, akhirnya waktu itu saat itu kita malah menikmatin, kita acting, kita nggak ngelawak. Tanggapan dari masyarakat oke. Makin membuat kita sampai lu bisa ke Jepang. Iya. Kan? Ternyata apa atensi dari masyarakat ya, wah iya lebih ini. Jadi kita lupa ngelawak. Kita nggak lucu akhirnya. Kita nggak punya acara.
Tapi nyaman kan? Ini kan maksudnya kan mikir kan Ya kita berhasil di situ. Ya, berhasil ya. Walaupun kita meninggalkan apa menjadi basic karakter kita, roots basic lu kita. tuh berarti Iya. ya. Tapi semakin kesini lu semakin lihat gua pelawak deh, komedian, seorang komedian apa lu? Gua nih seorang artis lu sekarang nih memilah diri lu sebagai seorang apa? Untuk sekarang gue lebih memilih ke kalau sekarang ya detik ini Iya, gue memilih ke aktor ya. Aktor. Oke. Gue komedian, gue bilang gue nggak lucu kalau Komedian. iya komedian. Gue lebih memilih disuruh acting, gue dikasih skrip, Oke, nih. Gua jalanin. gue jadi orang lain. Berarti lebih berat jadi seorang komedian Mas ya? Asli, Asli. asli, Lucu di tongkrongan belum tentu lucu di publik ya? asli men. Lucu di publik belum tentu Tongkrongan. susah. Berarti lu sempat merasa ya pertanyaan yang gua udah ulang-ulang tadi pressure-nya gede banget ya? Bah, gede banget kalau jadi komedian sebenarnya. Kalau aktor kan cuma acting di situ kan. Oke. Iya. Kita tos dulu Mas. Ya, silakan. Kita sweet. Weh, tar dulu, Mas. Gelas kosong. Dingin nih. Dingin nih. Adem. Tos. Oh. Tetap pandangan mata ya. Karena ini ya, gue pernah dengar dari teman gue nih. Kalau kita tos tuh harus pandang-pandangan mata. Kalau zaman dulu tuh Jadi zaman-zaman di Inggris dulu ya kalau nggak salah. Jadi kalau nggak kita pandang-pandangan mata, orang tuh bakal menaruh kayak racun. Makanya harus Tuh, ambut, tuh kelakuan dia tuh. Kalau di zaman-zaman Inggris dulu harus pandang-pandangan mata. berarti lebih effort buat jadi komedian ya. Iya. Lucu. Effortnya masih luar biasa ya. Iya. Depresi di situ ya berarti. Lucu buat kita, belum tentu orang lain, gitulah. Anjing, gitu. Tapi Bayu sendiri ada itu nggak sih di YouTube nggak sih? Maksudnya bikin salah satu segmen Kalian bertiga pengen nggak gitu? Enggak. Oh, liburin Nggak pernah ngonsepin ini untuk wah ini mumpung ada teknologi baru yang kalian untuk baca manfaatkan, nggak pengen? belum. Kita lagi sibuk masing-masing. masing-masing. Mulai agak sibuk masing-masing itu mulai di era berapa Mas? Ya sejak kita bisa dipisah, Oh bisa. bisa diajar. Maksudnya dalam arti sebelum berkeluarga atau sebelum berkeluarga? Udah berkeluarga lah. Udah bulan-bulan. Oh kontrak manajemen waktu itu ya. Bisa diajar tuh karena kontrak manajemen ya. Bukan kontrak manajemen karena keputusan kita. Oh oke. Sehingga masing-masing bisa Ambil single job sendiri. formatnya bertiga kan? Ya. Ini mesin ini mesin ini gitu. Tapi lu legowo, anak-anak semua pada legowo. Iya, iyalah. Harus legowo. Gue mah dari dulu kan bilang jalanin aja santai. Yang penting gue tertib. Kalau tipikal lu tuh sebenarnya seperti apa? Kalau dibanding teman-teman lo yang lain seperti Melki, seperti Mas Aden. Aden. Gue nggak bisa ngebandingin Melki sama Aden. Cuma kalau lu lihat story gue, lu lihat Instagram gue, ya gue seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau melihat story gue, ya udah gue orangnya seperti itu. Yang dia Aslinya? Iya aslinya. yang dia ngepost, wajib dia makan suike-nya nyari sendiri. Suike-nya teman-temannya nyari sendiri anjir. Makan kodok anjir. Jadi gue nggak pernah ada yang gue buat Jaga atau image gitu ya, ya. karena gue nggak mau bikin jadi kepala daerah. Jadi Apa daerah? Dia kemarin anjing kocak dia makan suike terus suike nyari sendiri. Yang kodok ya. Kayak zaman kita, maksudnya gue suka sama lu tuh ibaratnya gue tuh sama lu tuh kayak relate Mas di era zaman dulu gue. iya sampai sekarang gue relate. Gue jamin gue relate men. Gue sehari-hari gue sama anak gue sama istri gue seperti itu. Ya seperti itu. Bukan gara-gara gue buat mau gue posting gue. Untuk kebutuhan konten enggak gitu. Enggak sama sekali. Gue nggak punya konten. Sehari-hari gue seperti itu. Konten gue cuma makan-makan dan ini baru seminggu gue bikin konten makan-makan. Selebihnya emang gue sehari-hari gue Ya seperti itu ya ibaratnya. seperti itu. Tidak ada yang lu tutupin. Seperti itu. Minuman gue nggak gue tutupin. Kalau zaman dulu lu mesti menjaga image kayak sih Mas? Zaman di era dulu. Mungkin zaman dulu saat gue syuting Membentukan ya, masih awal. sinetron religi mungkin iya. Cuma sama itu dampaknya sampai sekarang. Tapi Mas, dulu kan waktu di sinetron religi kan lu kan sebagai orang yang diceritanya kan sebagai orang yang bekas keluar dari penjara. Nah, awal skripnya ibaratnya 3 orang ini kan ex tahanan ibaratnya. Kan nggak begitu ngaruh Mas ibaratnya. Iya, cuma sampai sekarang sampai gue datang ke tempat-tempat apa? Ih, para pencari Tuhan. Ayo, iya. Tapi nggak apa-apa sih, dia kan bekas di penjara. Dia berarti bukan termasuk bagian yang itu.
Tapi kalau lu sendiri mengalami ya plus minus ya ibaratnya. Orang memuja lu, hatersnya juga ada. Ada. Lu nganggapnya gimana, Mas? Haters itu, seorang haters tuh penting gak sih buat hidup lu, buat karir? Awal-awal Buat sih karir. gue kepikiran, Wah, ke bawah gue. wah gitu ya. Iya, akhirnya gue banyak masukan, banyak teman-teman bilang itu kan cuma media sosial, coba lu temuin dia, paling enggak atau apa, enggak kan kayak begitu sah. Katanya. Komen yang paling nyebelin. Dan Bagi lu waktu anjir. Apa? Komen yang paling nyebelin. Apa ya? Kalau Saya nyebelin ingat lu aja. Ingat lu aja. Yang paling ngentil lu anjing nih. Bangke nih orang gitu. ya banyak sih bangke, Sa- nggak lucu atau apa norak lu. Kalaupun ada perselisihan soal bola sampai ada awas lu hati-hati lu bunuh lu. Ada men. Serius Mas ada gitu? Serius. Ancaman. Emang lu megang apa sih? Klub apa sih? Enggak, gua klub sih Persebaya. Cuma Ah. ada beberapa rivalnya itu mungkin yang nggak seneng. Iya. Fotonya aja nggak ada, masa gua lanjutin sih foto aja nggak ada, cuma gitu-gitu kan. Ngapain gua tanggepin gitu? Malah seneng dia kalau dibalas kan. Kata bini gua decline aja decline. Udah nggak usah diperhatiin. Daripada jadi penyakit hati nih. Iya. Ada, serius. Off dulu kayak ya? Ajan. Oke. Lanjut lagi setelah tadi. Kacamatanya dong. Kacamata. Kacamata anti kekencengan, men. Kan ada obeng segala macam. Oh ya. Kendorin. Low. Low. Oke. Tadi sebentar apa gitu? Dia lupa. Lupa. Masalah ini deh, kita kan masalah apa namanya? Gemerlapnya dunia artis. Wih. Kalau malam, kalau siang mah terang aja. Terang aja. Kalau menurut lu sih, kita kan udah sempat kita bahas kan, kejam apa enggaknya kan industri itu kan. Lu sampai mau nggak mau mesti bergaul ataupun Ya. menyelusuri, mau ikut arusnya kalau mau nggak mau kan. Pada saat itu kan sebelum sekarang kan ada yang namanya kita udah punya platform sendiri nih buat menampilkan kreativitas kita kan. Pada saat itu kan kalau dari penyanyi lu mesti masuk MTV ya. Iya. Oh, kalau dari musisi. Kalau dari seorang entertainer atau seorang sinetron lu mesti masuk industri TV, sinetron dan segala macam gitu kan. Iya. Lu rasain juga Mas tadi Mas Irfan ceritain. Kalau dari lu sendiri Mas sampai sekarang sebagai komedian ini, lu merasa ini nggak sih? Happy nggak sih Mas? Gue happy terus dengan semua keadaan gue, walaupun gue kadang kepikiran nih. Oke. Di saat keadaan gue harus menghidupi istri gue, keluarga gue, anak-anak gue, ya, dan diri gue sendiri gue happy dengan apa yang sekarang gue udah dapet, apa yang gue jalin. Kalau kepikiran sih sebagai tanggung jawab gue sebagai bapak, sebagai seorang kepala keluarga, gue ada. Tapi dalam diri gue happy gue dengan apa yang udah gue dapet, apa yang udah gue Jalan dapet hari ini, capai, hari iya. ini gue happy. Gue nikmatin, semuanya gue nikmatin. Kalau lu menurut lu Mas sekarang nih di era ini tuh komedi apa? Ini ngomongin komedian ya. Ya, Saat itu seperti apa Mas? Industrinya seperti apa? Industrinya ya, kita bukan pribadi. Kalau lu ngebaca situasinya sekarang. Situasi industrinya ya. industri komedian sekarang adalah pertemanan. Dalam arti Lu apa namanya, kolaps. Kalau lo lucu ya lu ya kolaps sama mereka, lu akan jadikan sesuatu buat mereka, saling membutuhkan, saling mengaitkan. Ya udah lu akan berjalan. Mas sorry, lu Bajai sama si Sule dulu apa namanya? Api. Maksudnya itu grupnya dulu apa namanya? Grupnya sulit. Iya, SOS. SOS itu satu Angkatan apa? Satu angkatan 2005. Tapi yang masih eksis Bajai kan, banyak formatnya. Kalau format Bajek, kalau eksis juga sulit juga eksis, cuma grupnya nggak eksis. Enggak kan? Kalau Kita ngomong format nih. Baja kan sampai sekarang masih kedengeran nih. Bajai kalau orang Kan nggak ada ngomong Sule SOS. Kan ngomong Isa Bajai, Melki Bajai. Iya. Kan berarti sampai sekarang terpatri nih sampai sekarang ingatan Bajai. Nama Bajai itu ya. Lu untuk menjaga nama Bajai itu seperti apa kan? Ego juga gede. Ya. Mas Melki juga gede. Mas Isa juga. Kok Isa sama Aden juga. Ada juga gede tuh. Gimana tuh? Ya karena waktu itu kita sampai sekarang sampai 2018 itu kita selalu mengutamakan
kita menunggu panggilan kalau bertiga baru kita iyain. Sampai sekarang pun gue ngeliat tuh Isa pun Isa Bajai, bukan Isa yang lain gitu, Isa Bajai gitu tahu namanya. Kalau zaman dulu kan taunya kan kalau pelawak zaman dulu Miing Bagito. Ibaratnya kalau yang mana Udin Bagito, Unang Bagito. Kayak Indro Warkop. Indro Warkop itu bisa memakan embel-embel nama di belakangnya tuh, nama-nama grupnya itu. Ya. Karena kita dari awal pertama kita mengutamakan grup. Jadi kita berteman, udah berteman dulu baru bikin grup, bukan bikin grup baru berteman. Oh. Ya Mister kebentuk sebelum grup itu belum ada. Iya betul. Kalau gue boleh ngomong tarik ke belakang nih, momen apa sih waktu zaman lu MC bertiga yang bikin lu anjing kita kayak ngocol tapi akhirnya anjing kita nih bikin yang paling ini nih, yang paling terpatri Ya banyak yang kita begitu ngeluarin joke mereka nggak ketawa malah makan. Yang tadi itu ya. Iya itu salah satunya juga kita bilang kita ngasih joke gitu. Ini anak telantar dan epilepsi, ternyata itu anak epilepsi. Ada ternyata. Yang kita bawa ke atas tuh anak itu berat ternyata. Terus kita pura-pura narik mau ngasih door prize, kita tarik dari atas bawah, kita nariknya ke kencengan itu jatuh lagi ke bawah gitu. Kayak gitu lah. Tipikal jok old school man. Tipikal jok old school man. Tapi kalau sekarang joknya ya yang banyak berada di dunia hiburan. Sekarang kan ngeprank. Si prank, itu pernah kayak gitu nggak sih lu dulu pada saat itu? Fisik secara nggak sengaja pernah, cuma kalau prank nggak pernah. Kalau sekarang kan beberapa tahun ini kan kayak ngeprank terus nih orang-orang nih yang lagi tren nih ngeprank nih. Sampai yang viral di tahun lalu itu yang ngeprank yang Sampai masuk penjara itu. yang masuk penjara itu. Nggak pernah. Bajai pun nggak pernah pengen bikin format seperti itu. Nggak pernah. Kita nggak mau ke belakangnya ngerepotin kita sendiri gitu. Nggak pernah. Efek di belakangnya seperti apa gitu ya? Ngeri aja ya seperti itu. Ya. Kalau dari seorang Isa sendiri, pencapaian terbesar lu itu apa, Mas? Target terbesar gue, Pencapaian lu. pencapaian target gue sih kan gue selama ini gue pengen lihat orang, gue dikenal orang, ya udah gue dapet gitu. Karena Dari pribadi. sesimpel itu kan dulu waktu keinginan lu yang di awal dulu tuh. Iya, sesimpel itu sih sebenarnya udah dapet. Cuma ada keinginan pribadi gue yang lebih. Itu kan target nanti nih. Iya, punya sesuatu sama istri gue, sama keluarga gue, itu yang belum gue dapet. Lu pasti pengen bikin apa lagi? Dari seorang Isa. Gue pengen punya produk sih yang semua orang punya. Dalam arti? Dalam arti? Lebih detailnya? Ya apapun, entah itu makanan atau produk apapun. Konting apapun lah ya? Iya, yang semua orang. Isa nih ya? Iya, Isa nih, gue tahu nih Isa. Karena gue ada anak iklan juga. Oke. Lu tahu industrinya Strateginya seperti apa? Gue pengen seperti itu. bencana lu? Rencana ke depan gue sih, gue lebih menghemat ya. Sama mas. Oh menghemat sama. Ya gue kalau bicara lebih baik atau enggak sih bullshit lah. Maksudnya gue bilang ya gimana cara gue bisa lebih menata keuangan gue lah di masa pandemi seperti ini. Pekerjaan belum tentu ada, kerjaan yang kemarin belum tentu keluar sekarang. Gimana gue mengaturnya, gimana sekarang gue berindustri atau gue mencoba untuk penjualan gue di online makanan segala macam. Gimana seperti itu? Gimana gue mengolah seperti itu, mana masa-masa seperti ini? Kangen nggak sih tampil bertiga sama Bajai lagi? Apa? Kangen nggak sih tampil bertiga? Ya kangen ada. Sorry, kangennya tanpa beban kayak dulu, tanpa beban. Ya kangen over aja ya terutama ya biar cepet kita tampil langsung bayar. Tanpa menunggu termin. Over atau serial TV? Serial YouTube aja aku sendiri. Kan baru seminggu bakal udah dibikin nih. Oh, baru duitan nih. Lu kangen offline Bajai ya? Ya. Offline atau TV? Offline. Lebih cepat karena kebutuhan sekarang mendesak sekali. Ya, oke. Kalau mau ngomong masa sekarang ya. Ya. Kalau buat idealis enakan mana? Offline atau TV? Untuk TV lah. Idealis ya? Idealis TV lah. Jadi orang tahu kita lagi apa gitu.
Kalau kata pepatah, apa daya? Semangat masih membara, kantong mulai meredup. Men. Cita-cita lu ke depan dalam seorang Isa atau seorang Bajai? Isa dulu nih. Kalau seorang Isa ya gue lebih baik semuanya. Gue lebih sama keluarga gue, sama anak gue lebih happy lah sekarang. Emang sebelumnya nggak happy? Ya happy juga, lebih happy, anak-anak gue lebih Biar lebih chill. ya Bahasanya chill. gue lebih apa namanya sendiri tuh lebih iya, gue punya kemerdekaan sendiri. Seorang Isa nih ya? Iya, sekarang bisa punya ini Kerajaan kecil gue iya, sendiri kerajaan nih. kecil gue sendiri gitu. Dulu, kalau dulu mungkin waktunya ya? Bukan dulu waktunya, emang karena gue memang beberapa ada kewajiban kan, ada menjaga sesuatu Yang di rumah ya. ya di rumah lah. Gue pengen punya kerajaan sendiri lebih. Sekarang pengen concern ke, sorry kalau gua sok tahu nih, lu sekarang lebih concern ke kerajaan kecil lu ini sendiri Iya. sekarang. Lebih fokus ke situ Lebih sekarang. merdeka. Kalau dari Bajai, seorang Isa Bajai nih ya? Untuk Bajai kita lebih punya sesuatu lagi yang nendang, punya kayak film khusus Bajai bertiga atau apapun yang bertiga lagi. Gua kangen sama kalian, gua kangen punya kerjaan bareng sama kalian lagi. Menurut lo yang kurang dari seorang Bajai di saat semakin kesini itu apa? Kompakan atau apa? Yang menurut lo Nggak ada kekurangan sih sebenarnya. yang bukan yang kurang, yang hilang. Yang bilang kita sering ketemu, kita udah hilang. Waktu. Kalah. Iya. Waktu. Kita harus sering-sering ketemu lagi teman. Mungkin kan harus bikin arisan. Kayak arisan. Udah sering, arisannya transfer doang. Oh iya benar. Lo mau tanya apa itu? Kalau gue sih udah cukup. Karena sudah mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dan juga statement-statement dari sobat wow gue ini. Abidin Domba. Almarhum. Ya seorang Mas Isa yang tadi dia memulai karirnya dari seorang yang bukan siapa-siapa Mas ya? Ya. Hijrah ke Jakarta, Ya, betul. sekolah di sini, kuliah di sini, membentuk sebuah grup komedi, Bajai, Ya. masuk ke industri film dengan segala kerumitannya, mengalahkan ego, kata musik yang Mungkin berbeda karakter. Akhirnya bisa menyatukan mereka dalam satu formasi, men. keren loh Mas. Di era muda gua, Era perjalanan kita nih. Zaman-zaman kita kuliah waktu apalagi waktu zaman bulan puasa nih. Waktu bikin tugas kan ada bisa tugasnya sampai pagi kan. Ya para mencari Tuhan 4:30 nih sambil sahur. Ternyata nggak puasa juga. Sama sampai sekarang gua. Iya sih. Kan bikin tugas sampai pagi nih, Pak. Ayo, nonton ini dulu. Gue bikin gambar kerja segala macam, wah Dimas, wah dari seorang Barong, Juki, Barong, Chelsea. dari seorang Barong yang bikin wah Menemani kita era bikin tugas, men. menemani masa-masa kita dulu dia. Oh, iya. Thank you banget Mas. Yang dari sorry, Sama-sama. yang gue dari soundtracknya dari si Ungu, terus apa lagi tuh soundtracknya banyak banget tuh. Ungu terus Gigi. Oh, Gigi. Kalau orang lama tahu nih, pada Oh, iya. orang yang nggak lama cari tahu sendiri. Thank you banget Mas Isa. Sama-sama. Thank you Mas Bisa ya. sudah menyempatkan waktunya untuk kita, sangat berarti banget. Ya. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng nih. Ternyata orangnya humble. Man. Humble man. Ambil tolan. Lu kalau mau ibaratnya masakannya Mas Isa, Siap. lu bisa lihat nih di Jumat sama hari Mas. Rabu, Menu para Dewa. Lu tongkrongin aja. Ini apa? Menu para dewa. Menu para dewa. Spesialis jeruan. Jengkol. Jengkol itu. Ati macan kalau orang sini bilangnya. Jengki. Jengki. Bisa lu follow Instagramnya. Dan juga Doi sekarang bikin ini, men, konten banget tentang mau pas soal makanan. Boys. Manja Vision. Manja Manja, bisa. Dan juga bikin Manis janjui. Jadi bikin produk. Awal itu Yang doyan nge-vape. Oh, yang lo apa? Manja, manis jambu. Woi, sudah ke depan kamera. Manis jambu. Buat teman-teman yang pengen mengganti yang namanya produk rokok Nikotin. konvensional menjadi yang lebih ke arah ini ya. Modern ya. Modern ya. Lu bisa cobain manja.
Saya juga, wah saya juga ini nih nggak salah. Sama. Disupport sama ini nih minuman kesehatan. Ortu. Bukan ortu. Iya sama, warna ortu juga. Dicari. Anggur ginseng sama kayak kita ngobrol waktu sama-sama Mas Giok. Mas Giok super glad. Dia sama juga ini. Thank you. Ya kita nggak bisa pulang gitu anjir. Pingsan dia. Gua bawa dia pulang tai banget. Gue pingsan di studionya doi anjir Mas Giok. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah sampai sekarang. Bosnya mana? Di tahun 2021 semoga Lebih chill lagi. lebih chill lagi, kita lebih semangat lagi buat berjuang ya. Menghadapi situasi pandemik yang ketidakpastian. Siap. Semuanya Terlepas dari entah itu emang ini nyata, entah ini bikinan. Anjing pertanyaannya nih. apa kagak nih? Oh iya, di situ sudah ada lagi. Ya kelihatan sudah seperti itu, ya mau gimana lagi? Tetap jaga diri, Ya. oke, jaga Jaga kesehatan. keluarga, jaga keluarga semuanya. Masih di Asal Memban. Salam Cimet. Jilatin mikrofon. Anjing.